Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo adik, selamat siang ya. Ketemu lagi dengan Kak Ron dalam pembelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Nah, materi kali ini kita akan bahas tentang paket 10 ya, yaitu tentang SPL DP, sistem bersama linear dua variabel yang bagian kedua ya, di halaman 46. Boleh dibuka dulu bukunya. Nah, kebanyakan materi kita kali ini membahas soal cerita. Karena waktu sistem bersama linear dua variabel bagian pertama itu mempelajari tentang metodenya ya, ada metode substitusi, eliminasi, campuran, dan grafik. Nah, sekarang kita ke penerapannya, ke soal-soal ceritanya. Oke. Nah, nanti beberapa boleh kalian catat ya. Oke. Di buku kalian di coding. Nah, di sana sudah ada banyak contoh yang akan kakak bahas ya, mungkin tidak semua yang kira-kira bisa kita selesaikan pembahasannya. Di sini ada contoh dulu ini yang Amira dan Ira. Nanti kakak juga akan bahas metode dasar juga ya. Karena yang paling penting adalah cara menyusun model matematika, ya model kalimat matematika. Oke, sebelumnya lanjut, ini kelihatan nggak tulisan saya ini? Kelihatan nggak? Terus suara saya terdengar jelas atau tidak? Responnya dulu biar saya nanti enak meneruskannya. Halo, adik-adik, gimana? Kedengaran nggak suaranya dan tulisannya jelas tidak? Adik-adik jelas nggak? Kalau di Kori kurang jelas. Kurang jelas ya? Iya. Masalahnya Kurang fokus. sinyalnya cuma satu batu, satu garis. Kurang fokus gitu aja sih tulisannya. Yang lain gimana adik-adik? Dek, gimana? Udah jelas belum? Menurut saya kurang jelas. Kurang ya? Ya, ini udah maksimal ya. Ya, mudah-mudahan ini masih udah agak terlihat karena emang sinyalnya emang kurang bagus di sini nih. Karena hanya ada satu bar garis. Oke, mudah-mudahan ini terlihat ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ya, di sana ada apa ini? Amira dan Ira masing-masing membeli buku dan pensil ya. Beli buku dan pensil sama. Amira membeli 3 pensil dan 2 buku dengan harga Rp17.500, sedangkan Ira membeli 2 baca pensil dan 5 buah buku dengan harga Rp30.000. Berapakah harga sebuah buku? Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah cara menyusun model kalimat matematikanya dulu. Itu yang paling penting ya. Karena kalau penyusunannya salah, otomatis perhitungannya juga nanti akan salah ya. Nah, di sini yang jadi variabel ya. Yang menjadi variabel bilangan perubahannya, kita boleh menggunakan apa saja, boleh pakai X, Y, atau yang lainnya ya. Boleh pakai A, B, dan seterusnya. Nah, di sini kan yang jadi X diumpamakan adalah untuk pensilnya, harga pensilnya. Ya, yang X, sedangkan yang Y menjadi harga untuk buku.
hal yang belum kita ketahui, maka kita gunakan huruf variabel seperti ini, simbol variabel seperti ini, X, Y atau yang lainnya boleh ya. Nah, baru kita susun kalimatnya berdasarkan di soal ya. Amira dan Ira masing-masing membeli sebuah buku dan pensil. Amira dulu, Amira membeli 3 batang pensil, artinya 3 batang pensil 3X ya. Untuk Amira dulu 3X, 3 batang pensil dan 2 buku, berarti dan itu tambah jadi 2 buku. Nah, Amira membayar sebesar 17.500 ya. Nah, ini untuk Amira, berarti ini kita anggap adalah persamaan pertama ya, kita anggap persamaan pertama. Nah, setelah Amira ada Ira. Ira membeli 2 batang pensil, 2 pensil ya, 2 buah pensil, kemudian juga beli 5 buku, berarti 5Y ya. Y ini harganya kita nggak tahu berapa, masih ya 5Y. Nah, Ira membayar sebesar 30.000. Nah, ini dianggap adalah persamaan yang kedua. Ini ya. Nah, ini yang penting dulu. Yang pertama, cara menyusun kalimat atau model matematikanya. Nah, setelah ketemu model kalimat matematikanya, baru kita masuk ke metode sistem persamaan linear 2 variabel tersebut. Boleh substitusi, boleh eliminasi, boleh campuran, grafik atau ada yang lain boleh ya, masih ada yang lain metodenya. Nah, kita tentunya maunya yang mudah dong ya, mudah yang mengerjakannya. Maka kita menggunakan konsep dasarnya yang pertama adalah dengan cara campuran digabung dengan cara eliminasi dan substitusi. Yang pertama kita dengan melakukan eliminasi ya. Nah, persamaan 1 dan 2 ini 3X tambah 2Y sama dengan 17.500, 2X tambah 5Y sama dengan 30.000. Nah, karena kita mengeliminasi, maka kita ingin menghilangkan salah satu variabelnya. Eliminasi itu melenyapkan atau menghilangkan ya. Jadi kita salah satu kita hilangkan nih. Yang mana enaknya kita hilangkan? Apakah yang X, apakah yang Y? Kalau yang di buku itu menghilangkan X, jadi nantinya ketemunya Y ya. Kalau yang di buku kita itu menghilangkan X, maka nanti ketemu Y. Tapi kalau kita hilangkan Y, nanti ketemunya X. Coba kita berbeda dikit dengan buku, kita hilangkan yang Y-nya. Berarti kalau kita hilangkan Y-nya, maka ini kita kali kedua persamaan ini dengan angka yang ada di Y, yaitu 5 ya, karena di sini 5, ini 2. Nah ya, selanjutnya persamaannya menjadi apa? Kita kalikan persamaannya dulu ya, berarti menjadi 15X ditambah, ini dikali ya, 5 kali 3, 5 kali 2, 10Y. Kemudian berapa? 17.500 dikali 5, 87.500. 87.500 ya. Kemudian juga yang bawahnya persamaan 2-nya menjadi 4X, kalikan ya. Ini menjadi 10Y sama dengan 2 kali ini 60.000. Selanjutnya kita selisihkan. Oke, ini nggak muat ya tempatnya, berarti kita pindah ke sini. 15X kurang 4X berarti 11X ya, 11X. Selanjutnya 10 kurang 10, 0. Ini sudah habis. Tinggal 87.500 dikurang 60.000.
berarti sisa 27.500. Berapakah X-nya? Berarti 27.500 kita bagi 11. Sama dengan 2.500. Maka harga pensil satu pensil itu adalah 2.500 rupiah ya. Harga satu buah pensil adalah 2.500 rupiah. Oke, karena yang ditanya Y, kita gunakan salah satu ya. Kita ambil yang paling kecil saja, yang ini. Ya, berarti atau yang ini aja karena kelipatannya lebih mudah ya. 2X tambah 5Y. Kita ambil persamaan 2 saja, 2X tambah 5Y. Ini substitusi ya. Kita tulis dulu, masuk ke substitusi. Berarti kita pakai persamaan 2, 2X ditambah 5Y sama dengan 30.000. Berarti 2 dikali 2.500 ditambah 5Y sama dengan 30.000. Ini menjadi 5.000. 5Y sama dengan 30.000. Maka 5.000 pindah, maka 5Y sama dengan 30.000 dikurang 5.000 menjadi 25.000. Maka Y berapa? 25.000 dibagi 5 berarti 5.000. Berarti harga satu buah buku adalah 5.000. Ya. Ini kita coba dengan mencari X dulu ya. Kalau di buku kan dengan cara mencari ya, jadi ambil uji coba saja kita ya, Bapak. Oke, ini untuk contoh yang pertama dari buku ya. Setelah ini kita akan coba yang contoh soal ya. Boleh ini mau dicatat dulu ya, di screenshot dulu boleh, silakan. Selanjutnya kita akan bahas yang nomor 2. Nomor contoh soal yang nomor 1. Contoh soal nomor 1. Nah, untuk yang contoh soal pertama ini sama, kita butuh variabel dulu ya. Variabel apa yang kita gunakan? Kalau di buku menggunakan X sama Y, kita ikut saja dulu ya. Jadi variabelnya adalah X dan Y. Nah, jadi soalnya Budi membeli 2 jenis S ya, dan harus membayar 23.000. Jumlah seluruh S adalah 10 ya. Kemudian harga S pertama 3.000 dan harga S kedua itu 2.000. Uang yang harus dibayar Budi untuk membeli 4S jenis pertama dan 3S jenis kedua berapa gitu ya. Oke, kita lihat. Jadi di sini ada jenis S pertama dan jenis S kedua. Jadi X yang S jenis pertama ya. S jenis pertama, sedangkan S jenis yang kedua. Nah, gitu ya. Setelah itu baru kita tentukan kalimat matematikanya atau model matematikanya ya. Kalau kita baca itu dengan teliti ya, Adik ya. Jadi Budi membeli 2 jenis S ya, harus membayar 23.000 ya, 2 jenis S. Jumlah seluruh S adalah 10.000. Nah, harga jenis pertama 3.000 dan harga jenis kedua adalah 2.000 ya. Uang yang dibayar. Oke, jadi kita lihat kalimat
Berarti jumlah X tambah Y itu adalah 10S ya. Jumlah S yang pertama dengan yang kedua itu kalau dijumlahkan 10. Ini belum termasuk harga. Ya, nah sekarang hitungan harganya. Kalau satu jenis S yang satu adalah harganya 2000X ya, kemudian yang jenis 3000 ya, 3000, yang kedua 2000. Nah, sedangkan bayarnya adalah 23.000. Nah, ini yang disebut model kalimat logika. Ini yang pertama ya, yang ini yang kedua. Ini sebenarnya boleh kita sederhanakan ya angkanya ya, karena pakai ribuan, semua ini bisa kita bagi 1000, nanti bisa sederhana. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Artinya yang 3000X dengan 2000Y ini kalau kita simpan dulu nolnya ya, jadi persamaannya menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 23. Nah, ini persamaan duanya saya sederhanakan ya biar hitungnya. Tapi ini hitungannya masih ribuan ya, nanti ya hasilnya harus ribuan. Nah, kemudian yang X tambah Y sama dengan 10. Kalau kita dengan eliminasi, kita hilangkan yang mana dulu nih? Ya, karena tidak ada yang sama maka kedua persamaan kita kalikan. Kita hilangkan yang Y, ya kita hilangkan yang Y. Berarti di sini dikali 1 karena sini 1, di sini 2 kita kalikan 2. Nah, maka 3 kali 1, 2 kali 1, 2, 3, jadi tidak berubah. Ya, tidak berubah angkanya. Nah, yang berubah adalah yang bawah. Ini 1 kali 2, 1 kali 2 berarti menjadi 2X tambah 2Y sama dengan 20. Nah, karena kita menghilangkan Y, maka ini harus dikurang. Kalau ditambah dia akan bertambah angkanya, tidak hilang. Ini harus dikurang, berarti 0 ya kalau kita kurangkan. Ini dikurang menjadi X saja atau 1X, ini menjadi 3. Nah, ini 3 nya 3000 ya. Ya, artinya 3000. Kemudian untuk mencari Y kita pakai persamaan yang kedua, X tambah Y sama dengan 10. Ini ganti dengan 3 ya. Maka Y sama dengan 10 dikurang 3Y sama dengan 7 ya. Y sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah kalau si Budi beli 4S jenis pertama, 4X dan 3 jenis yang kedua, berarti 3Y. Nah, ini berapa? Oke, 4 kali 3. Ini ya, artinya ini masih ribuan ya, dalam ribuan. Jangan bingung ya, ini dalam ribuan. Ditambah 3 dikali 7. Ya, berarti 12 ditambah 21 sama dengan 33. Ini masih dalam ribuan juga. Artinya jawabannya adalah 33.000. Nah, ya. Kalau dengan cara detik seperti yang di buku kalian, ya. Jadi dengan cara detik, ini sebenarnya detik cara melihat soal juga ya, cara melihat soal. Apakah kamu bisa dilakukan dengan cara ini atau tidak, gitu ya. Yang pertama 3X tambah 2Y ya, sama dengan 23. Kemudian X tambah Y sama dengan 10. Nah, ini bisa dengan cara langsung artinya ya. Ini kalau kita jumlahkan ya, ini 3 tambah 1 4X, ini 2 tambah 1 3Y,
dan sama, ya. Pertanyaan akhirnya ini kita lihat, kita pantau lihat di soal yang sama. Ternyata kalau dengan dilihat soalnya ternyata bisa langsung dengan seperti ini, gitu ya. Ternyata di soal itu diminta ternyata 4, nanti kalau kita jumlahkan 4, 2 tambah 1, 3. Ternyata sama. Nah, berarti kalau dengan cara seperti ini kita bisa jawab langsung seperti ini, ya. Jadi jeli juga dalam melihat soal, ya, jangan sampai juga. Nah, ini dengan cara the king, gitu. Ini 33 artinya 33.000 ya tadi ya, dalam ribuan. Nah, seperti itu. Boleh nyatat dulu. Nanti sekalian kita langsung ke nomor 2 nih. Ini nomor 1, sekarang nomor 2. Nomor 2, suatu toko mencampur 2 jenis kopi yang akan dijual dengan harga 28.000 per kilogram, ya, jadi 28.000 per kilogram. Kopi jenis pertama harganya 30.000 rupiah dan per kilogram, ya. Harga jenis kedua 25.000 rupiah per kilogram. Berat masing-masing kopi jika toko tersebut menjual 10 kg kopi campuran. Berat masing-masing kopi, ya, berarti ya ditanya dalam bentuk kilogram, bukan dalam bentuk harganya. Oke, kita bikin variabel lagi. Boleh pakai X, boleh pakai Y, kita ganti deh dengan yang lain biar terbiasa, ya. Misalkan pakai P dan Q. Nah, kita ganti dengan P dengan Q. P-nya kita anggap kopi jenis pertama, kopi 1. Berarti ini kopi kedua. Nah, gitu ya. Kopi pertama dan kopi kedua. Kalimat matematikanya kita buat, suatu toko mencampur 2 jenis kopi yang akan dijual, jadi dicampur, ya. Harganya 28.000 rupiah per kilogram. Jenis pertama kalau di sana tuh harganya 30.000 rupiah per kilogram dan jenis keduanya 25.000 rupiah per kilogram. Berarti kalau berat masing-masing kopi kalau dibuatnya 10 kilogram. Ini pertanyaan terakhir nih, 10 kilogram berapa? Berarti kalau dicampur X tambah Y sama dengan, bentar, yang kalimatnya agak bingung kan? Suatu toko mencampur 2 jenis kopi yang akan dijual dengan harga 2. Dicampur berarti, ya, kalau harga kopi 1 dicampur, kalau X TP tambah Q itu 28.000. Sedangkan kopi jenis pertama 30.000. Kopi jenis pertama 30.000 dan keduanya 25.000 per kilogram. Di tengah-tengah rata-ratanya kopi jenis 1 30.000. Karena kalau dengan cara pertama jenis 1 jenis 2 ini tinggal dijumlahkan bisa, ini agak berbeda ini soalnya. X 28.000
1 kilo dengan 1 kilo. Oke, berarti kan kalau 30.000 P ditambah 25.000 P 25.000 Ki, ini belum tahu berapa jumlah semua karena P dengan Q nya belum diketahui. Kalau P dengan Q, nah ini agak membingungkan soalnya dari kita karena 28.000 berarti antara 230 dengan 25. Oke, gitu aja untuk soal nomor 2. Ini agak membingungkan buat saya. Kita langsung ke nomor 3 dulu saja ya. Nanti kalau sudah ketemu nomor 2 baru kita bahas lagi. Kita ke nomor 3 dulu. Terus biar waktunya nggak kebuang. Yang nomor 3. Harga 4 buah buku tulis dan 5 buah pensil. Nah, kita bikin lagi ya tadi pakai variabel P dengan Q deh, masih sama ya. Variabelnya P dengan Q, buku tulis dengan pensil. Buku tulis P, Q-nya pensil. Ya. Kita susun kalimatnya 4 buku tulis dan 5 buah pensil. 4 buku tulis dan 5 buah pensil. Harganya 28.000. Kemudian 5 buku tulis dan 4 pensil itu harganya adalah 35.000. Nah, adik kalau dengan cara deking, artinya kita bisa melihat ini ditambah atau dikurang. Dicoba dulu ya. Misalkan kita dengan ditambah. Nah, kalau dengan cara deking, berarti kan menjadi 9P dengan 9P Q ini menjadi 63.000. Nah, kalau kamu kan ini 9, 63 ini adalah lipatan 9 semua. Artinya kita langsung bagi aja semua dengan angka 9 gitu ya. Berarti dibagi 91, dibagi 91, dibagi 9, 7.000 jadinya. Nah, karena di soalnya ditanyakan jumlah harga 1 buah pensil dan 1 buah buku tulis dan 1 buah pensil. Nah, di sini sudah mewakili ya, 1 buku dan 1 buah pensil. Berarti kalau 1 buah buku dan 1 buah pensil harganya sebesar 7.000 ya. Kalau langsung dengan cara deking. Nah, pertanyaannya 1 buah pensil berapa? 1 buah buku berapa? Nah, ini kan ya yang tidak kita ketahui ya. Nah, untuk mengetahui 1 buah bukunya berapa, 1 buah pensil, tentunya kita menggunakan cara tadi eliminasi dan substitusi tadi ya. Nah, kalau dengan eliminasi dengan cara campuran ya, kita ambil ya. Kita eliminasi atau ada saya perkenalkan dengan metode baru ya, yang kalian tahu kan, biar kita hitungnya agak cepat. Kayak gini, saya punya metode ini namanya pola ikan ya. Dulu yang ini ya, mungkin kalian baru pernah dengar, menentukan eliminasi dan substitusi dengan pola ikan. Jadi gini, pola ikan, pola 2 ikan, pola 2 ikan. Kalau dengan eliminasi dan substitusi kita gini. Jadi ada A, B, C, D, E, F. Artinya gini, ini angka-angka ini saya wakilkan dengan huruf A, B, C, A, B, C, D, E, F, D, E, F ya.
mencari anggapnya daerah X ya, artinya gini. Oke, saya tulis ulang ya biar lebih bingung. Jadi AX tambah BY sama dengan C, DX tambah EY sama dengan F. Untuk mencari X itu adalah C dikali E dikurang B dikali F per A dikali E dikurang B kali D. Itu untuk mencari X. Untuk mencari Y sama dengan C kali D dikurang A kali F, kemudian per B kali B dikurang A kali E. Pola ikannya gimana? Kalau mencari X, pola ikannya begini. Ini kalikan ke sini, artinya lagi ini ke sini. Jadi ada dua ikan. Sedangkan yang Y-nya, pola ikannya AX tambah BY sama dengan C, DX tambah EY sama dengan F. Pola ikannya seperti apa? Pola ikannya seperti ini. Ini kali ke sini dikurang ini kali ke sini. Ini kali ke sini kurang kali ke sini. Jadi pola ikannya seperti itu. Kalau ini saling berhadapan, kalau saling syarat. Nah, contoh yang saya gunakan akan seperti ini. Jadi yang saya tulis hanya angkanya saja, ya. Di sana ada angka 4, ada angka 5. Saya tulis ini, ya. Angka 28, ya. Kemudian di sini 5, di sini 4, di sini 3, 5, ya. Nah, untuk mencari X-nya pakai P ya, bukan X itu ya, P ya. Polanya begini. 28 kali 4 dikurang 28 dikali 4 dikurang 35 dikali 5. 28 dikali 4 112 dikurang 5 kali 35 175. Ya. Pola ikan yang kedua ini. Kemudian 4 kali 4 16, ya, 4 kali 4 5 kali 5 25. 112 dikurang 105 adalah min 63 per ini min 9. 63 bagi 9 adalah 7 atau 7.000, ya, 7.000. Berarti nilai satu buah buku tulisnya adalah 7.000. Di sini P tambah Q 7.000. Berarti Q-nya 0 ya, tidak ada harganya ya. Kalau dilihat dari soal ini. Dalam ribuan. Nah, untuk mencari Y-nya 4 5 28 5 4 35. Pola ikannya adalah 28 kali 5 dikurang 4 kali 35. Kan nilai Q-nya sama dengan 28 kali 4 100. 28 kali 5 ya. 28 kali 5 140 dikurang 140 juga. 4 kali 35 101 juga. Kemudian pola yang ikan yang satunya lagi 5 kali 5 dikurang 4 kali 4. 5 kali 5 25 dikurang 16. Ini 0, ini 25 kurang 16 9. Berarti jawabannya 0. Kan berarti nilai Q-nya 0. Nah, ini 7.000. Nah, kalau mencari harga masing-masing buku tulis dan pensil. Oke, ini pola yang saya perkenalkan kepada kalian ya, pola dua ikan. Sebenarnya simple ya, kemana buku latihan. Nanti kalau kita ada soal lain yang nomor 4 akan kita coba. Oke, boleh dicatat dulu. Yang atas ini saya hapus, kita membahas ke nomor 4.
Ibu membeli 4 kg beras dan 2 liter minyak goreng yang dengan membayar 65.000. Di toko yang sama ibu ini membayar 21.000 untuk membeli 4 liter beras dan 3 liter minyak goreng. Harga 1 liter minyak goreng di toko tersebut adalah. Oke, jadi variabelnya apa nih yang kita gunakan? Variabelnya untuk beras. Oke, kalau beras boleh M ya, beras B ya, kita ambilnya misalkan. Minyak goreng M misalkan minyak ya. Nah, baru kita susun model matematikanya. Ibu beli 4 beras 4B ditambah 2 liter minyak goreng 2 minyak ya. Harganya 65.000. Kemudian ibu ini itu beli 4 liter beras. Nah, ini kalimatnya kadang suka ini ya. 4 liter ibu membeli 4 kg. Kita anggap aja 4 sama ya. 4B ditambah 3L 3 minyak. Harganya 71.000. Nah, kalau dengan cara langsung, cara booking, ini kita lihat pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah harga 1 liter minyak goreng. Ya, harga 1 liter minyak goreng. Berarti kalau hanya mencari harga minyak, berarti kita bisa melakukan eliminasi atau menggunakan cara substitusi atau dengan pola 2 ikan. Oke, kita coba dengan pola 2 ikan. Perhatikan. Ya. Di sini ada angka 4, 2, 6, 5. 0-nya saya simpan ya. 4, 2, 6, 5. Bawahnya 4, 3, 7, 1 ya. Karena yang ditanyanya, oke kita coba semua deh. Kita ditanya B dulu yang pertama. B. Ya. Pola pertama 65 dikali 3 dikurang 2 dikali 71. 65 dikali 3 195 dikurang 2 kali 71 142 per balikannya 4 kali 3 dikurang 2 kali 4 4 kali 3 12 dikurang 2 kali 4 8. Berarti 50 berapa ini? 195 dikurang 142 53 per 12 kurang 8 4 53 per 4. Oke, karena tadi kita ininya harusnya dalam ribuan, maka 53.000 kita bagi 4. Berarti 13.250. Nah, ini harga beras per kilogramnya. Kalau harga minyak, kita coba susun lagi angkanya 4, 2, 6, 5, 4, 3, 7, 1. Berarti mencari M minyak. Polanya 65 kali 4 dikurang 4 kali 71 260 dikurang 4 kali 71 284 per, masih kelihatan ya pola yang ikan satu lagi, 2 kali 4 dikurang 4 kali 3 8, 2 kali 4 8 dikurang 4 kali 3 min 12. Maka 260 dikurang 284 min 24.
24 per min 4. Nah, 24 min 24 bagi min 4 sama dengan 6. Satuannya berarti ribuan, berarti 6.000. Yang ditanyakan yang mana? Yang ditanyakan adalah harga minyak goreng ya. Berarti harga minyak goreng adalah 6.000. Jadi ini harga berasnya 13.250 per kilogram. Ini harganya 6.000 rupiah per liter. Oke, itu ya nomor 4. Silakan dicatat atau kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita lanjut dulu ke soal nomor 5. Jadi soal 5, jika terjual 7 pasang sepatu dan 4 pasang sendal, maka penjual mendapat keuntungan 65.000. Jika terjual 5 pasang sepatu dan 2 pasang sendal, maka penjual tersebut mendapat keuntungan 35.000. Tentukan keuntungan dari penjualan sepasang sandal dan sepatu. Oke, adik, ada sepatu dengan sandal. Oke, kita variabelnya pakai apa ya? M dan N saja ya. MM. Untuk M kita anggap sepatu, N sandal. Ya. Lalu kita susun kalimat matematikanya. 7 pasang sepatu berarti 7M dan 4 pasang sendal itu mendapat keuntungan 65.000. Kemudian jika 5 pasang sepatu 5M ya dan 2 pasang sandal itu dapat untung 35.000 ya. Nah, tentukan keuntungan. Jadi yang ditanya itu masing-masing sepatu itu untungnya berapa ya, sandal itu untungnya berapa masing-masing ya. Sandal berapa untungnya, sepatu berapa, satu pasang. Nah, di sini kita tadi boleh langsung kita lihat ditanya hanya sepasang. Kalau kita selisihkan ini bisa ya. Kalau kita selisihkan dia akan menghasilkan 2M 2N ini 65 kurang 35 adalah 30. Karena ini bisa kita sederhanakan semua, kita bagi 2, dibagi 2M, dibagi 2 tinggal 1 lagi, 15.000. Nah, kalau gini kan langsung ya, karena pertanyaannya gampang ya. Keuntungan dari 1 pasang sepatu dan 1 pasang sandal ini dapat untung sebesar 15.000 ya. Cuma kelemahannya di sini kita nggak tahu berapa harga satu sendal dan berapa harga sepatu dan berapa harga sendal. Tapi kan itu memang tidak ditanyakan ya. Seandainya kalau ditanyakan bagaimana gitu ya. Kalau di sini langsung dapat keuntungannya saja dari kedua ini ya sebesar 15.000. Kita lanjut lagi ke nomor 6. Di sini di tempat parkir. Nah, ini agak detail ya membaca soalnya. Di tempat parkir terdapat 60 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Banyak roda seluruhnya adalah 240. Tarif parkir untuk mobil 8.000 dan sepeda motor 3.000. Nah, pendapatan uang parkir saat itu adalah jadi ada mobil, ada motor. Mobil motor variabelnya kita anggap apa nih? Pakai XY lagi ya, XY. X-nya mobil. Motor Y-nya motor. Sepeda motor maksudnya ya.
ada mobil, ada motor, itu 60 kendaraan. Jadi kamu tinggal tulisnya X tambah Y itu ada 60 kendaraan. Ya. Jadi mobil ditambah motor semuanya ada 60 pokoknya ya, ada 60 kendaraan. Sementara banyak roda. Nah, mobil itu rodanya 4 ya. Kalau motor rodanya 2 ya. Mobil 4, motor 2 ya. Berarti penulisannya adalah mobil itu 4X ditambah 2Y. Nah, banyak roda yaitu 240. Oke, selanjutnya pertanyaannya apa ini? Tarif ya. Masing-masing 8.000 dan 3.000. Kalau mobil 8.000, kalau motor 3.000. Pendapatannya berapa? Kalau kita hitung berarti 3.000x ya, boleh seperti itu juga nggak apa-apa. 3.000x ditambah 8.000y, nah itu berapa dapatnya gitu ya, sama dengan berapa? Oke, nah hapus yang ini karena nggak muat. Jadi kalau kita selisihkan bisa tidak? Nah, X tambah Y sama dengan 20, 4X tambah 2Y 240. Kalau kita selisihkan, ini jadi 3X, ini Y saja, ini 220. Nah, kalau selisihkan tidak bisa ya. Kalau kita jumlahkan tidak bisa sederhana, maksudnya ya, tidak bisa sederhana. 5X tambah 3Y sama dengan 260. 5 dengan 3 itu tidak bisa kita sederhanakan. Artinya biar kita ketemu X sama Y nya itu berapa, kita nggak bisa nemu ya. Kita cari saja satu-satu ya, berapa banyak. Di sini yang ditanyakan pendapatannya ya. Oke, berarti saya dengan cara ikan tadi ya, ada angka 1, 1, 60, 1, 1, 60, 4, 2, 240. Saya cari yang X nya dulu. X berarti 60 kali 2 120 dikurang 1 kali 210 tetap 240. Ingat polanya ya. Ini ke sini dikurang ini ke sini. Dibagi 1 kali 2 2 dikurang 1 kali 4 4. Berarti min 120 per min 2 berarti 60. Jadi banyaknya si mobil mobil X ya, ada 60. Polanya gini ya, ikannya berhadapan. Sedangkan yang Y 1, 4, 1, 2, 60, 240. Polanya masih ingat? Ini berhadapan sama ini. Nah, ya. Berarti Y-nya sama dengan 60 kali 4 240 dikurang 1 kali 1 240 per 1 kali 4 4 dikurang 1 kali 2 2 berarti 240 kurang 0. Ini 2. Jawabannya 0. Jadi nggak ada kendaraannya. Semuanya mobil ya. Jadi di sini mobilnya sebanyak 60. Ya, sedangkan si motornya nggak ada parkiran motornya ya, nggak ada yang parkir motor berarti tempat parkir tersebut. Yang ditanya pendapatan, ya udah pendapatan karena ada 60 mobil berarti 60 dikali harganya, harga mobil 8.000 ya, 1 kali parkir berarti
pendapatannya pada saat itu adalah sebesar 480.000. Nah, seperti itu. Oke, jadi silakan yang ada yang mau bertanya, ya, atau ada yang mau apa lagi, silakan deh. Diskusi juga gak apa-apa kita. Kalau ada yang ingin di pendapatnya yang disampaikan, boleh. Ya mohon maaf ya kalau ini tulisannya agak ngeblur karena emang cuacanya di sini lagi tidak bersahabat ya. Oke, waktu kita tinggal 4 menit ya. Nah, oke, ini soal yang nomor 6. Nah, yang soal yang maksud saya tadi yang ada tambahan pertanyaan, contohnya itu kita ke latihan soal dan latihan mandiri. Saya ambil yang ada nomor 4 ya. Soal latihan mandiri yang nomor 4. Satu soal ya, biar ada tambahan. Kalau ada pertanyaan tambahan, yang nomor 4, soal latihan mandiri. Yang nomor 4. Harga 8 buah buku gambar dan 6 buah pensil pensil warna Rp14.400 dan 6 buah buku gambar dan 5 buah pensil harganya Rp11.200. Sejumlah harga 2 buku gambar dan 1 buah pensil. Nah, pertanyaan tambahannya adalah 2 buku gambar dan 1 buah pensil. Kita pakai variabel, misalkan buku gambar B lah ya, B buku gambar, pensil warna P. Berarti 8 buku gambar ditambah 6 pensil warna sama dengan 14.400. Sedangkan 6 buku gambar dan 5 buah pensil warna adalah 11.200. Ya, 11.200. Kalau kita tambahkan ini jadi 256, ini 11, 14, tidak bisa sederhana ya karena ditanyakan 2 buah buku. Kalau kita tambah, oke, kita kurangkan, coba kita kurangkan. Ini 2 buku ditambah 1 pensil, berarti ini jadi 3.200. Nah, ternyata sudah ada jawabannya ya. 2 buku dan 1 pensil sesuai dengan pertanyaan. 2 buah buku dan 1 buah pensil warna. Jadi jawabannya 3.200. Oke, waktunya 1 menit lagi. Berarti kita tidak bisa terus ya. Kakak berharap kalian terus berlatih di rumah ya. Jangan hanya terbatas soal-soal di sini kan pasti banyak nih soal latihan bisa kalian coba ya. Sering-sering berlatih ya. Explore diri deh. Pasti kalian akan menemukan sesuatu di diri kalian yang belum kalian keluarkan. Karena dengan cara berlatih pasti kalian akan menemukan sesuatu yang ada di dalam diri kalian. Latihan gimana saja? Dari buku, geokreasi, nah itu kan ada empati, manfaatkan ya, dimanfaatkan karena sering-sering ya. Jangan lupa nanti minggu depan kalian akan melaksanakan TOBK ya, TOBK untuk yang bulan periode November. Nah jangan lupa untuk empatinya tiap hari ya, sering-sering. Kalau nggak bisa langsung nanya ke guru geo, TST ya, seperti itu ya. Oke, adik, untuk pembahasan kita kali ini tentang sistem bersama Lena 2 variabel yang dipakai 10 kita selesai ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran yang baik buat kalian ya, juga masukan buat kakak lagi ya. Kalau ada yang kekurangan juga kakak mohon maaf ya. Ya semoga kita nanti ketemu di pertemuan yang berikutnya.
Terima kasih banyak. Kesempatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Adik-adik jangan lupa absensinya ya. Jadi chat atau boleh saya selesai boleh keluar dari room ini. Terima kasih sudah bergabung.